Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, inovatif, informatif, dan dapat memotivasi berdasarkan sosok individu pada episode kali ini. Nah pemirsa, jadi narasumber kita pada episode kali ini adalah seorang pianis asal Indonesia yang namanya sudah terkenal di kancah dunia musik internasional. Penasaran kan? Untuk itu kita lihat dulu yuk Viti Profum dari Ananda Soekarlan, seorang pianis. Ini dia. Ananda Soekarlan lahir di Jakarta 10 Juni 1968, adalah pianis asal Indonesia yang menetap di Spanyol. Namanya lebih dikenal di kalangan musik klasik. Ia menjadi satu-satunya orang Indonesia dalam buku The 2000 Outstanding Musician of the 20th Century yang berisikan riwayat hidup 2000 orang yang dianggap berdedikasi pada dunia musik. Ananda yang akrab disapa Andi saat duduk di bangku SMP memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang pianis. Untuk itu, Andi menuntut ilmu di Yayasan Pendidikan Musik Indonesia di bawah bimbingan Sutarno Suktikno dan Rudi Laban. Pada tahun 1986, setelah menyelesaikan pendidikannya di SMA Kolese Canisius Jakarta, Andi mendapatkan beasiswa sekolah musik di Sekolah Musik Walter Halsik di Hartford, Connecticut, Amerika Serikat untuk 1 semester. Sekembalinya ke tanah air, ia juga mengikuti berbagai ajang perlombaan seperti kompetisi musik nasional Belanda dan berhasil meraih Eduardo Elips Award di tahun 1988. 5 tahun kemudian, ia membuktikan diri sebagai pianis jempolan di Nadia Boulanger Prize. Andi berhasil meraih gelar master dengan predikat summa cum laude. Dengan gelar itu, Andi semakin percaya diri menatap masa depannya sebagai seorang pianis. Saat ini, Andi sering diundang atau terlibat dalam konser simfoni orkestra di Eropa atau bermain tunggal. Ia menyebut dirinya bermain dengan genre musik sastra, bukan sebagai musik klasik. Dalam setahun, ia dapat mengadakan pertunjukan 60 hingga 80 kali atau sebanyak 5-7 kali per bulannya. Di Indonesia sendiri, Ananda kerap membuat komposisi dari beberapa musik milik penyair kenamaan Indonesia yang kemudian ditampilkan dalam sebuah konser yang ia buat bersama beberapa pemain pendukung. Disinilah mengapa ia menyebut genrenya sebagai musik sastra. Sejumlah penghargaan dan pementasan telah ia raih dan ia lakukan sejak tahun 1988 hingga saat ini. Nah pemirsa, itu tadi adalah Viti Profum dari narasumber kita pada episode kali ini, Ananda Soekarlan, seorang pianis yang namanya sudah terkenal di dunia musik kancah internasional. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Sosok. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Maya di acara Sosok dan masih bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Ananda Soekarlan. Makasih Mas sudah meluangkan waktu. Halo Maya, senang sekali bisa di sini. Udah ini lagi kesibukannya lagi apa nih kalau akhir-akhir ini? Saya ini lagi menyelesaikan karya saya yang dipesan oleh Pak Habibie, mantan presiden kita. Ya. Beliau itu pengen membuat monumen tentang kisah cintanya dengan almarhum istrinya kan. Jadi udah ada monumen yang beneran itu di Parepare di Sulawesi. Terus beliau udah nulis buku tentang kisah cinta mereka ya, tentang kehidupan mereka ya. Terus bikin film dan sekarang itu proyek terakhirnya Pak Habibie adalah bikin satu karya orkes simfoni gitu yang sebagai monumen yang dia bilang monumen cinta ya. Jadi itu yang saya sedang kerjakan sekarang untuk nanti diperdanakan bulan Agustus ya. Jadi bulan Agustus itu nanti tanggal 11-nya itu adalah ulang tahunnya almarhum Ibu Ainun. Itu nanti kita perdanakan di rumahnya Pak Habibie. Tapi kemudian tanggal 12-nya, 12 Agustus, jadi 1 hari setelahnya itu kita perdanakan di Goethe House. Itu untuk publik gitu. Goethe House itu di Samratulangi di Jakarta. Pusat Budayaan Jerman ya. Oh iya. Gitu.
Terus jadi kita perdanakan di situ dan kita rekam untuk nantinya sekitar bulan November atau Desember akan kita rilis sebagai compact disc. Jadi ini sebenarnya karya kedua karena beliau tuh tahun lalu udah bikin simfoni, minta saya untuk bikin chamber symphony itu yang nomor 1. Terus beliau minta satu seri gitu yang panjang, jadi mengetengahkan semua aspek kehidupannya ya. Misalnya dulu chamber symphony itu benar-benar tentang Ibu Ainun. Jadi ada lagu-lagu dari Jawa gitu karena Ibu Ainun Habibie kan orang Jawa. Terus sekarang Pak Habibie minta ada elemen-elemen Sulawesinya juga gitu. Jadi beliau ingin saya mengangkat unsur-unsur tradisi Indonesia Nusantara ya, secara lebih ya. luasnya lagi ya. Iya. Karena memang itu interest saya dari dulu ya, investigate gitu, mencari-cari lagu-lagu daerah gitu, terutama lagu-lagu daerah yang udah hampir bisa dibilang punah ya. Karena Indonesia itu negara yang paling kaya punya lagu daerah ya sedunia ya. Ada ratusan gitu dan sayang sekali itu dokumentasinya itu belum komplit ya. Oh iya. Gitu. Jadi saya pertama mendokumentasinya dengan menulisnya melodinya persis, tapi kemudian saya bikin ya semacam elaborasi gitu ya. Sebenarnya bukan aransemen tapi ya itu lebih elaborasi karena itu karya simfoni itu harus monumental, jadi panjangnya sekitar 20 sampai 30 menit kan. Berarti ini proyek besar ya? Proyek besar dari musisi-musisi lain yang terlibat siapa aja tuh kira-kira, nggak cuma satu? Itu saya melibatkan semua musikus-musikus muda Indonesia dan banyak diantaranya itu yang sudah kuliah di luar negeri ya. Jadi sekalian saya ingin membuktikan bahwa kita punya musikus-musikus muda yang memang udah luar biasa kualitasnya. Dan nanti juga ini karya-karya ini kita sih rencanakan akan kita perkenalkan di luar negeri, jadi akan dimainkan juga dengan orkes-orkes di luar negeri ya. Oh, luar biasa sekali ya. Kalau boleh tahu nih awalnya diperkenalkan oleh musik klasik atau mungkin dunia musik itu kayak gimana sih awalnya? Dulu waktu saya kecil maksudnya. Iya, dari kecil. Waktu saya kecil tuh sebenarnya karena ada piano aja di rumah, piano rongsokan sebenarnya dari teman keluarga orang Belanda sebenarnya. Mereka mau balik ke Belanda. Terus mereka ninggalin beberapa barang, termasuk piano, termasuk mungkin Maya udah nggak tahu sekarang, piringan hitam ya. Oh iya. Piringan hitam lagu-lagunya Rachmaninoff, Beethoven segala macam gitu. Dan ternyata kok saya suka gitu loh. Terus kami dulu 7 bersaudara, saya anak paling kecil dan kemudian karena orang tua saya itu nggak kurang mampu sih ya. Jadi mereka ngelesin kakak saya yang paling, sebenarnya kakak saya nomor 3 waktu itu, karena kakak saya yang tertua udah kuliah, udah sibuk gitu. Terus jadi kakak saya nomor 3, tujuannya tuh supaya kakak saya nanti kalau pulang itu ngajarin ke adik-adiknya gitu. Jadi bayar lesnya sekali aja, tapi terus kemudian yang lainnya dapat paket hemat ya, ilmunya dapat semua untuk anak-anak yang lain. Jadi ya? bayar 1 dapat 4 ya, soalnya dari kakak nomor 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya saya dulu nggak termasuk karena saya masih kecil banget. Jadi kakak nomor 3 terus 4, 5, 6-nya semua les dari kakak saya nomor 3 itu. Mbak Wiwi namanya. Berarti yang interest dari keluarga, dari saudara-saudara nggak cuma Mas doang? Nah, yang interest di musik. nanti dulu. Oh belum. Nah terus, tapi terus kemudian yang mereka kan dilesin di rumah oleh kakak saya gitu. Nah sayangnya tuh tahu-tahu pengen ikut katanya. Terus saya ya bikin berisik. Jadi piano tuh saya Recokin ya. Iya, ngerecokin. Terus mama saya bilang, aduh ini udah deh adek kamu tuh coba ajarin aja daripada bikin berisik ya. Udah diajarin aja sekalian gitu. Nah ternyata saya yang paling berminat, jadi saya nggak disuruh-suruh, saya udah latihan piano gitu. Terus malah kakak-kakak saya tuh yang banyak yang aduh udah emang nggak niat gitu. Dan terus sampai saya SMP, SMA gitu tuh saya justru dibilangnya, kamu udah belajar belum? Jadi kan kadang-kadang anak-anak tuh selalu bilang, kamu udah latihan piano belum gitu loh. Kalau saya kebalikannya, jangan latihan piano mulu, belajar dulu gitu. Gitu. Dan dari situ udah mulai benar-benar apakah udah langsung tersadar kalau memang udah cinta banget sama piano, apa merasa sudah berbakat, apakah emang dari orang tua langsung kayaknya kamu ini aja deh serius di sini atau gimana? Enggak, justru terus orang tua saya mikir ya waktu itu ya itu tahun 80-an sih ya. Ini kamu kalau mau ngelanjutin musik terus nanti
pertanyaannya udah bukan mau makan apa, tapi apa makan kamu gitu loh. Oh. Karena ya tahun itu kan musik klasik di Indonesia belum sama sekali nggak eksis ya, belum eksis. Jadi mereka khawatir juga, terus mereka bilangnya udah kamu kuliah dulu lah, kuliah yang benar gitu. Kalau kuliah musik tuh nggak benar dulu kan, gitu. Terus akhirnya saya dulu pernah ikut namanya Sipenmaru. Sipenmaru tuh tes masuk universitas, dan udah masuk ke Fakultas Psikologi UI. Karena kakak saya yang pertama tuh dulu kuliah di psikologi UI. Terus saya juga ngambil tes apa ya, udah ngikutin kakaknya, walaupun saya nggak tertarik sama psikologi, kedokteran segala macam, saya nggak tertarik gitu. Tapi terus kemudian saya dapat beasiswa ke Belanda, dan terus ya dari situ saya jadi kuliah. Karena terus saya bilang sama orang tua saya, nih saya udah nggak perlu bayaran lagi, artinya kalian udah nggak perlu bayar saya bisa hidup sendiri gitu. Terus orang tua ya udah nyerah. Jadi dari senjatanya dari yang ngedapetin beasiswa ke luar negeri itu ya, biar orang tua benar-benar percaya kalau ini beneran yang saya ambil gitu. Tapi setelah udah mendapat beasiswa itu udah selanjutnya orang tua terus mensupport sampai saat ini juga. Iya sih, tapi supportnya dengan galau gitu ya. Tetap aja nanti kalau udah lulus nanti gimana gitu. Tetap ada kekhawatiran gitu. Dan memang setelah saya lulus emang saya juga nggak berani kembali ke Nusantara ya, karena ya masih sulit kehidupannya. Bahkan sampai sekarang kan saya masih tinggal di Eropa ya, masih tinggal di Spanyol, separuh gitu. Jadi memang di sini ya saya udah mulai banyak merintis juga sih di sini gitu. Jadi untuk lapangan pekerjaan untuk mereka yang nanti kuliah di luar negeri, untuk adik-adik saya gitu ya, generasi muda gitu tuh, kalau bisa jangan sampai seperti saya ya, kecantol di luar negeri gitu. Dan banyak sih yang bilang, aduh saya udah lupa sama negara, lupa sama segala, itu nggak benar ya. Artinya saya tetap aja banyak berbuat untuk negara sih sebenarnya, terus terang. Wah, luar biasa sekali ya perbincangan kita, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di acara Sosok. Halo pemirsa, kembali lagi di acara Sosok dan masih bersama narasumber kita hari ini, Mas Ananda Sukarlan, seorang pianis. Mas, kan kalau yang kita tahu, Mas ini sempat menempuh pendidikan di luar negeri, terus juga sempat berkarya di sana. Nah, apa sih yang buat Mas malah kembali lagi ke Indonesia? Apa sih, ada misi apa sih sebenarnya di sini tuh? Ya saya lihat sih bahwa sebenarnya classical music tuh berkembangnya sekarang justru di Asia ya. Dan sayang banget tuh bahwa Indonesia tuh kelihatannya masih ada ketinggalan gitu. Tapi saya yakin sekali bahwa Indonesia tuh akan mengejar, dan apa yang saya telah dapatkan, ilmu saya yang di Eropa, di Spanyol gitu, itu saya bisa terapkan di sini, tapi dengan cara yang tentu aja berbeda ya. Karena musik klasik di Indonesia tuh punya problemnya sendiri, punya aspek-aspek yang lain ya dengan musik klasik di Eropa. Jadi problem ini ya harus di solve, harus di tackle dengan cara Indonesia juga. Jadi with Indonesian problems you have an Indonesian solution gitu ya. Terutama itu lebih mudah karena kita nggak terkait dengan tradisi musik klasik di Eropa. Kalau di Eropa kan karena terlalu terkait tradisi, jadi perkembangannya itu justru lambat ya. Jadi nggak mengikuti zaman, dan penonton sekarang juga udah mulai dikit ya. Peminat juga sebenarnya jauh lebih dikit di Eropa ya, dan kualitas permainan, teknik, virtuositas segala macam itu sekarang pemain-pemain Asia tuh jauh melebihi Eropa ya. Jadi kita lihat aja kalau kompetisi-kompetisi internasional tuh yang menang biasanya orang-orang Asia. Terus bahkan sekarang konser masternya seperti New York Philharmonic atau orkes-orkes gitu tuh banyak sekali isinya orang Asia ya. Gitu. Jadi saya kira Indonesia tuh akan menjadi salah satu negara terbesar karena kita punya potensi yang besar sekali di dunia musik klasik gitu. Dan soalnya musik klasik itu juga bukan hanya untuk sebagai semacam hiburan gitu ya, tapi juga musik klasik itu banyak sekali mengembangkan potensi diri. Misalnya kalau misalnya anak-anak belajar musik dan belajar baca not balok itu kan
mengaktifkan koordinasi antara membaca not balok, memproduksi suara, terus koordinasi tangan kanan dan kiri dan sebagainya. Belum kita ngomong soal keyakinan diri kalau misalnya kita perform ya, kita konser di depan umum gitu, itu menaikkan confidence. Nah, kan tadi bilang ada problem tersendiri gitu. Nah, sebenarnya tuh di sini Mas Ananda ini mau memecahkan problem itu tuh dengan caranya dengan gimana ya? Sebenarnya sih ya banyak ya. Tentu aja problemnya kita nggak akan bisa ngomong dalam 1-2 jam. Tapi misalnya tentang bagaimana orkes misalnya, atau bagaimana programming, jadi mempersembahkan satu program yang menarik ke penonton. Karena di sini penonton tuh nggak butuh karya-karya yang misalnya dari depan sampai belakang tuh musiknya Beethoven semua gitu. Dan bahkan di Eropa pun orang udah mulai mencari hal-hal yang baru ya. Makanya identitas musik klasik Indonesia tuh harus sangat kuat karena mereka mencari sesuatu yang memang tradisinya dari Eropa, virtuositasnya segala macam, tapi materialnya atau sumbernya gitu, harmoninya, tangan nadanya segala macam tuh dari sesuatu yang lain ya. Dan kita punya banyak potensi itu, misalnya lagu-lagu daerah yang bisa kita pakai buat material untuk karya-karya classical music ya. Makanya saya bikin satu seri yang namanya Rhapsody Nusantara. Itu Rhapsody Nusantara tuh berdasarkan lagu-lagu daerah Indonesia, tapi dikemas dalam teknik classical music yang kita udah lihat dari zamannya Bach, zamannya Beethoven, Mozart segala macam gitu. Jadi ya itu sebenarnya kayak kita bisa bilang fusion, tapi sebenarnya ya itu sih seperti menampilkan yang lama dengan elemen, konsep yang baru gitu benar, ya. Benar. Tapi sebelumnya kan mungkin udah pernah ditampilkan tuh yang musik-musik daerah di luar negeri gitu kan. Nah, itu anehnya tuh bukan anehnya. Saya sih berterima kasih bahwa sekarang lebih banyak pianis-pianis dari luar negeri ya yang memainkan karya-karya itu gitu loh. Jadi itu bahan yang bagus untuk konser-konser musik klasik misalnya. Dan untuk pianis-pianis Indonesia juga kalau mereka mau konser di luar negeri gitu, mereka untuk menarik perhatian penonton dari luar negeri, mereka nggak bisa cuma datang terus saya mau main Beethoven, Schubert, Mozart segala macam. Mereka itu semua orang udah main ya. Mereka minta sesuatu hal yang baru gitu loh. Dan itu bisa jadi satu bahan juga buat mereka. Itu dan ternyata juga sangat berguna buat mereka ya. Nah, pandangan Mas ini untuk sebenarnya untuk pendidikan musik di Indonesia ini udah sejauh apa sih sebenarnya pandangan Mas? Kalau pendidikan musik sih masih sangat ketinggalan, dan terutama untuk sekolah dasar ya. Karena kalau di Eropa kan semua anak itu bisa baca not karena diajarkan di SD gitu, dan bisa memainkan instrumen yang sederhana ya. Gitu. Makanya saya di sini bikin Yayasan Musik Sastra Indonesia itu untuk anak-anak yang kurang mampu ya. Kita pinjamkan instrumen, terus kita kasih mereka les gratis seminggu sekali gitu, mereka datang. Tujuannya ya itu bukan supaya mereka jadi musikus, tapi supaya mereka punya yang tadi saya bilang, musik itu meningkatkan kecerdasan, meningkatkan keyakinan diri. Bayangin kalau misalnya mereka udah merasa rendah diri karena orang tuanya tuh misalnya tukang bakso atau apalah yang penghasilannya nggak banyak ya. Mereka tuh merasa bahwa mereka tuh golongan yang direndahkan gitu. Walaupun justru buat saya tuh semua manusia kan sama gitu. Jadi kalau mereka punya satu skill, punya satu keahlian yang mereka bisa banggakan, itu akan menaikkan keyakinan diri mereka, dan nantinya di masyarakat itu akan sangat membantu mereka ya. Gitu. Jadi bukannya nanti saya pengennya semua orang jadi musikus gitu, enggak, justru enggak. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari musisi-musisi muda yang mungkin udah mulai terlihat sekarang ini nih, khususnya mungkin di musik di klasikal musik, itu kayak gimana sih keadaannya menurut Mas Ananda ini? Apakah udah cukup? Apakah masih perlu pengembangan lagi untuk musikus maksudnya? Iya, masih banyak kita butuhkan di beberapa instrumen, misalnya di instrumen trompet, trombon segala macam. Sekarang tuh sekarang udah banyak sekali kita punya musikus di bidang piano, di bidang biola, di bidang cello yang bagus-bagus ya. Banyak mereka yang seperti saya kecantol di luar negeri gitu, berkarir di sana. Ya sebenarnya buat saya oke aja.
karena mereka tetap bisa berkarir dan membawa nama Indonesia ya sebelum nanti mereka balik atau seperti saya kan sekarang saya pengennya tuh setengah-setengah ya, separuh di sini separuh di sana gitu. Buat saya itu bagus. Banyak orang yang bilang bahwa kalau musikus kita terus berkarya di luar negeri itu brain drain. Jadi apa sih brain drain itu kayak kita buang talent, buang bakat-bakat gitu. Tapi kalau mereka nggak punya sesuatu yang bisa mereka pegang di sini, buat saya itu bukan brain drain tapi brain to the drain ya. Jadi emang benar-benar buang mereka punya satu skill, punya kemampuan tapi nggak bisa dipakai di sini. Emang mendingan tinggal di luar negeri ya. Kalau menurut saya sih itu. Tapi apakah Mas sendiri apakah terpikir untuk Mas kan udah mengerti gimana pendidikan di Eropa, gimana pendidikan musik di sana, apakah Mas tidak terpikir untuk mungkin ngebangun sekolah musik yang cukup ya bisa disandingkan lah sama sekolah musik, beberapa sekolah musik di Eropa atau gimana? Terpikirkah untuk membangun sampai sejauh itu? Ya, sekolah musik sih sekarang banyak yang dibangun. Emang ada beberapa yang udah balik dari luar negeri dan mereka membuat sekolah musik ya. Tapi sekarang saya pikir yang paling penting adalah infrastrukturnya. Jadi bagaimana membangun satu komunitas penonton yang mencintai classical music. Yang sekarang sih udah banyak ya, artinya kita bisa buktikan bahwa tiap konser musik klasik di sini memang hallnya bukan hall yang untuk berapa ribu atau berapa puluh ribu. Kalau misalnya siapa ya, John Bon Jovi apa siapa gitu kan memang puluhan ribu yang datang. Tapi kalau ini kan memang jumlahnya masih ratusan, terus kadang-kadang ribuan ya, paling 1.000-2.000 gitu. Tapi itu pun udah selalu penuh ya. Jadi memang itu kita mesti bangun sedikit demi sedikit saya kira. Tapi kita on the way dan perkembangannya cukup pesat sih kalau menurut saya ya. Dan talent-talentnya pun juga cukup banyak di sini ya, yang ini di. Ya. Dan kualitasnya juga saya berani menjamin bahwa itu nggak kalah dengan kualitas Eropa dan Amerika ya. Dan sebenarnya ketertarikan orang-orang Eropa terhadap musik itu tuh apakah hanya pada musiknya, apakah secara kesenian keseluruhan atau kayak gimana? Saya kira sih semuanya. Makanya saya juga banyak menggunakan elemen-elemen lain, misalnya karya sastra ya, untuk dimasukkan, untuk dikawinkan dengan musik. Jadi saya bikin dari puisi-puisi itu saya bikin karya musik, misalnya puisi-puisinya Rendra, puisinya Khairil Anwar, atau yang sekarang misalnya Sapardi Djoko Damono, Eka Budianta, Nanang Suryadi dan sebagainya. Terus ada penyair-penyair yang bagus-bagus sekali. Kita punya Bernard Batubara, Adimas Immanuel dan banyak sekali ya. Dan itu ditransform jadi musik klasik. Itu luar biasa. Dan kemudian biasanya dinyanyikan oleh vokalis klasik juga. Kita juga banyak sekali punya vokalis klasik yang luar biasa ya. Gitu. Kita ada kompetisi. Saya bikin kompetisi untuk piano untuk lihat bakat-bakat itu. Terus kemudian kompetisi vokal juga. Terus kemudian sastra itu bukan hanya dari puisi tapi juga dari cerita novel atau cerpen ya, untuk dibikin opera. Gitu. Jadi opera juga bisa sekarang dalam bahasa Indonesia. Saya pengen membuktikan bahwa opera itu nggak hanya opera-opera bahasa Itali yang selalu wanita-wanita bunuh diri segala macam gitu. Opera itu bisa aja beridentitas Indonesia. Jadi juga, kayak packagingnya untuk nyampein musik klasiknya itu sendiri ya. Iya. Nah Mas, kalau boleh tahu ada nggak sih pesan-pesan nih yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa? Gimana caranya mereka bisa menemukan bakat musik itu, ataukah mungkin pesan-pesan yang dapat encourage mereka untuk benar-benar stay di musik, karena kan mungkin kita tahu sendiri banyak juga orang tua yang masih merasa ragu kalau anaknya terjun langsung ke musik atau gimana. Mungkin ada pesan-pesan yang boleh disampaikan? Iya, ya sebenarnya sih dari segi financial itu nggak akan jadi masalah lagi ya, karena sekarang zaman udah sangat berubah ya. Dan kalau anaknya memang nggak suka musik ya udah jangan dipaksa di musik. Tapi kalau anaknya memang suka musik itu sayang sekali ya, karena masa depan kita tuh sangat-sangat cemerlang. Bukan masa depan, masa kini pun itu udah sangat cemerlang karena kita sekarang punya sesuatu identitas musik Indonesia itu loh yang sekarang kita harus potensialkan di luar negeri ya. Jadi kalau kita konser di luar negeri itu jangan kita mainnya Beethoven, Mozart segala macam, karena itu udah dimainin oleh jutaan orang ya. Dan orang udah bosan gitu. Jadi kita harus punya sesuatu yang kita tawarkan, sesuatu yang original, yang asli. Dan mau asli gimana lagi kalau kita emang orang Indonesia, kita
kita persembahkan apa yang ada di Indonesia yang masih banyak sekali belum dikenal di luar negeri. Dan Indonesia itu bukan hanya gamelan, Indonesia itu hanya banyak banget ya, dari Aceh sampai Papua ya, kita banyak kali lagu-lagu daerah yang tangan nadanya, yang harmoninya itu sangat berbeda dengan Eropa. Dan itu semua bisa kita kemas dalam tradisi musik klasik ya. Nah pemirsa, perbincangan kita kali ini dapat membuka mata kita bahwa ternyata musik klasik itu bisa dibungkus, di-package dengan budaya kita sendiri, budaya Indonesia yang pasti tidak kalah dengan budaya negara lain. Untuk itu buat kamu yang merasa mau terjun ke dunia musik nggak usah ragu-ragu, karena itu mungkin bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia juga patut bersanding dunia musiknya dengan negara-negara lainnya. Nah pemirsa, ini dia sosok episode Ananda Soekarlan. Saya Maya Pragitasari berserta kru Binus TV undur diri. Jangan lupa terus saksikan Sosok di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa.